Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pagi-pagi lagi duduk di depan rumah, lagi duduk pagi-pagi sambil ngopi gitu ya, sambil ngopi duduk. Itu ada anak muda datang mendekati saya. Terus dia nanya, "Mang lagi apa, Mang?" "Enggak, lagi duduk aja." "Lu sini mampir." Si anak muda itu mampir langsung, terus saya menyuruh sama istri saya tuh suruh bikin kopi gitu ya pagi-pagi itu. Udah bikin kopi tuh sama istri saya tuh disuguhin begitu. "Udah kamu minum dulu, minum kopi." Ya udah duduk. Itu si anak muda itu duduk di situ terus ngopi enak pagi-pagi ya, pagi-pagi ngopi. Terus dia si anak muda itu mulai buka cerita. "Mang, kira-kira Mang mau nggak? Mau apa, Jang?" Ya kata si anak muda itu, "Saya kan kerjaan saya tuh suka berburu babi." "Berburu babi di mana?" "Ya di mana aja gitu ya, di hutan-hutan tuh, di hutan belantara gitu." Emang nggak ada kerjaan lagi selain berburu?" "Ya emang saya tuh udah paling seneng ya, namanya berburu itu seneng mah, jadi bukannya apa, pokoknya seneng aja, seneng gitu, buat hiburan gitu, buat hiburan." Terus saya nanya lagi, "Kamu udah punya istri belum?" "Udah Mang, punya anak satu." Terus saya ngomong sama anak muda itu, "Kamu daripada berburu mendingan usaha aja, cari rezeki buat keperluan keluarga kamu." "Enggak Mang, ya, pokoknya yang namanya berburu itu ada suatu seneng lah, pokoknya sih seneng hiburan gitu." "Mang kira-kira mau ikut nggak?" "Emang kemana?" "Ya kalau mau ikut saya sekarang mau pulang." "Pulangnya kemana?" Saya tuh pulangnya tuh ke daerah Garut, Mang, ke daerah Garut. Emang di daerah Garut tuh Mang banyak babi tuh, wah besar-besar lagi, Mang. "Mang mau nggak main di sana, orang kita berburu?" "Ya nanti saya izin dulu ya sama istri saya." Itu satu langsung manggil istri saya, teriak-teriak gitu ya, manggil saya istri saya. Udah datang istri saya langsung ngomong, minta izin mau main ke Garut, mau berburu babi. Itu istri saya tuh mengizinkan. Jika itu siap-siap, baju satu dimasukin ke tas, ke ransel gitu. Udah malah saya sama istri satu dikasih buat ongkos gitu ya, buat bekal sehari-hari. Udah ngopi, udah agak siangan, langsung berangkat satu sama si anak muda itu berangkat ke Garut. Di Garut itu satu naik mobil, wah yang namanya Garut jalannya ampun, bulak belok, udah nanjak, bulak belok, sempit lagi, walah bener. Itu alam yang indah bener, dari antara Bandung ke Garut tuh. Pemandangan masih asri, hutan masih belantara, wah bener-bener masih asri itu. Hutan pohon-pohonan sangat besar-besar di situ. Malah saya tuh pengen turun di situ tuh, turun. Coba ngomong sama anak muda tuh, "Udah saya sih turun sini aja." "Jangan Mang, kemana, masih jauh, Garut masih jauh. Ya sekitar 2 jam lagi." "Oh 2 jam lagi ya, berarti ini perjalanan pertengahan." "Iya Bang, pertengahan." Itu satu di situ kan melihat pemandangan kanan kiri, wah mobil berbelok-belok, belok kanan belok kiri bergoyang itu. Satu di situ ya, sama orang-orang tuh di situ menikmati naik mobil tuh. Mobil 3/4 gitu ya, nggak usah ceritain nama mobilnya ya. Itu satu sama anak muda itu terus enak menikmati terus. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Udah nyampe Pondok Cerita, udah nyampe saya tuh sama anak muda itu tuh udah nyampe di daerah Pamengpeuk ya. Pamengpeuk tahu kan? Itu satu di daerah Pamengpeuk turun. Katakan naik turun Pamengpeuk, saya tuh turun di situ di pertigaan Pamengpeuk tuh. Udah turun tuh. Terus saya sama anak muda itu
Udah gini aja kita ke warung dulu ya, ke warung saya udah lapar, makan. Iya mau makan, kita berdua tuh masuk ke warung makan ya. Namanya juga warung pinggir jalan sederhana gitu ya, warung gubuk bukan restoran, bukan. Di situ makan ya seadanya gitu, udah makan, ngopi di situ tuh. Udah makan udah beres gitu tuh langsung ada tukang ojek udah dua deketin. Kata si tukang ojek itu nanya, "Kang mau kemana Kang?" Gak tahu tuh si itu tuh. Terus si anak muda itu sama tukang ojek itu udah kenal akrab. Udah langsung enok cerita satu naik ojek. Wah bener-bener jauh itu tuh jauh. Naik ojek jalannya tuh belak belok, alamnya aduh bener-bener masih asli hutan, masih belantara tuh di daerah situ tuh. Itu dari Pamengpeuk tuh udah turun dari mobil tuh, beloknya tuh arahnya tuh ke kiri bukan lurus, ke kiri dulu. Saya nggak tahu arahnya kemana gitu dulu. Itu saya tuh naik ojek, wah lama juga, lama. Udah begitu si anak muda itu berhenti, terus bayar sama tukang ojek tuh, bayar. Udahnya begitu, udah mau nyampe sini, ayo kita jalan kemana? Itu saya sama si anak muda itu jalan kaki masuk ke hutan. Saya tuh wah bener-bener hutan di situ, hutan. Wah bener demen banget deh, namanya burung berkicau ya, bermacam-macam jenis burung di situ banyak. Malah ada juga ayam hutan. Wah bener seneng itu jalan ya. Itu hutan bener-bener sangat seger gitu ya. Biasanya di kota itu gersang panas, di situ di daerah Garut nyaman, adem. Itu makin lama makin jauh, makin lama makin itu di perjalanan tuh saya nanya sama si anak muda itu, masih jauh nggak mang, bentar lagi katanya tuh, bentar lagi nggak nyampe itu, bentar lagi itu. Ini kapan bentar lagi tuh deket kapan? Makin lama terus masuk hutan belantara di situ. Waduh bener-bener gak ada jalan setapak. Udah di situ tuh kelihatan ada kampung kecil di situ tuh, ada kampung. Terus si anak muda itu ngomong tuh, mang kampungnya itu tuh. Oh itu kampungnya, iya kampungnya itu. Kita mau ke sana katanya. Ya saya manut aja ya namanya nggak tahu ya. Manut aja, jalan. Udah nyampe, sebelum nyampe di situ di dekat mau masuk ke kampung tuh, di situ ada saung ronda di situ duduk dulu sama anak muda itu istirahat capek ya. Minum dulu di situ, ngerokok itu kan bawa bekal dari warung tuh. Duduk minum nikmati. Kata si anak muda itu, ya nanti aja ya agak sorean kesananya. Iya, udah nyampe sore. Kebetulan anak muda itu di situ kampungnya di situ kampungnya tuh. Udah di situ tuh udah agak sore ya. Udah masuk jalan lagi, udah nyampe ke rumah tuh saya dikenalin sama ibunya, sama bapaknya, sama keluarganya, semua saya dikenalin. Waduh bener-bener orangnya ramah-ramah gitu ya. Orang pedalaman tuh sopan santun, ramah tamah ya, nggak kayak orang kota, bahasanya kayak anjing menggogok terus ya. Kalau di kampung tuh dulu ya, aduh sebenar-benar ramah, sopan santun begitu, tata kerama dipakai. Malah saya sampai malu juga orang pada di situ tuh. Terus ditanya sama yang pribumi tuh, orangnya yang udah tua ya, sekitar dulu tuh kalau nggak salah umurnya sekitar 70-an. Kata si bapak itu, "Jang dari mana Jang?" Saya jawab, "Pak saya dari Bandung Pak." Ini yang itu
itu keponakan bapak atau anak bapak? Oh itu keponakan saya, gitu katanya. Terus dia nanya lagi si bapak itu, emang maksud tujuan kamu dari sana ke sini mau apa? Enggak, pas saya itu sama si pemuda itu tuh saya tuh katanya diajak berburu babi katanya. Oh berburu babi. Ya emang yang kata si bapak itu, emang saya nyuruh orang suruh nyari ke daerah kota yang biasa menangani masalah babi gitu. Oh gitu pak, berarti suruh bapak ya. Iya. Terus si bapak itu nanya sama saya tuh, terus yang kamu emang punya keahlian apa di bidang perbabian pak, di bidang berburu? Ya namanya keahlian tuh pak nggak bisa diceritain, nggak bisa diomongin. Jadi yang namanya keahlian itu spontan pak, nggak bisa saya bisa begini, bisa begini. Takut nyatanya nggak bener, takutnya jadi bohong. Ya udah kalau gitu sih kamu. Itu si bapak itu manggil istrinya, teriak-teriak mama nih. Tuh masih makanan kecil makanan ringan, yang masih minum kopi lagi. Waduh, mau minum lagi, ngopi lagi. Satu di situ sama sang udah ngobrol ngalur ngidul. Wah, itu malamnya tuh saya tuh lagi duduk, gak bisa tidur ya kalau di rumah orang tuh susah tidur. Kalau saya tuh susah tidur. Pas malamnya tuh si bapak itu datang lagi marahin saya, ngedeketin saya. Yang saya mau nanya boleh nggak? Ya boleh aja, nggak masalah pak, tapi kalau saya mampu insya Allah saya jawab, kalau nggak mampu saya mohon maaf ya. Ya udah nggak masalah. Itu si bapak itu ngeliatin si bapak itu sampai sedalam-dalamnya pandangan itu. Udah lama kelamaan dia senyum. Jang, kata si bapak itu, iya pak gimana? Emang kamu bisa berburu? Ya mudah-mudahan aja pak, insya Allah bisa gitu. Emang kenapa pak kok nanya begitu? Enggak, Jang, di sini masalahnya babi itu antik-antik, aneh-aneh di sini tuh. Aneh-anehnya gimana? Saya coba aja nanti sebentar lagi bakal ada. Itu saya sama si bapak itu lagi ngobrol ngalur ngidul. Kalau di kampung kan jam 9 tuh udah malam banget gitu, udah sepi ya, gak ada orang, udah pada ngorok tidur ya. Kalau di kampung gitu katanya. Itu saya lagi ngobrol sama si bapak itu ya. Boleh percaya boleh tidak, itu yang namanya suara perempuan. Banyak yang minta tolong dari sana, dari sini, dari mana-mana itu suara perempuan minta tolong. Terus saya nanya sama si bapak itu, pak, itu suara perempuan minta tolong kayak kesakitan, emang kenapa itu pak? Emang apa? Justru yang di sini tuh begitu, apa yang suara perempuan itu saya juga nggak tahu, Jang, kata si bapak itu. Saya tuh kelahiran di sini ya, tapi belum terpecahkan masalah ini tuh, belum terpecahkan. Emang kalau setiap malam tuh begitu, Jang, selalu perempuan tuh teriak-teriak seperti kesakitan gitu. Oh begitu pak, iya. Makanya saya tuh sama keponakan saya ini, kata si bapak itu, nyuruh nyari orang, barangkali ada yang bisa memecahkan masalah teriakan perempuan ini setiap malam tuh. Oh begitu pak. Kalau saya kan tidak tahu masalah ini masalah itu, kenapa saya yang dibawa? Ya mungkin kata si bapak itu, ya mungkin lah itu ponakan bapak mungkin udah tahu siapa kamu. Saya ketemunya baru sekarang pak, baru sekarang ini. Namanya juga saya nggak tahu siapanya.
oh jadi kamu nggak kenal? Nggak kenal. Itu si bapak itu senyum. Emang yang keponakan bapak tuh dikasih tahu sama bapak tuh, kamu nyari orang wajahnya begini begitu warna begini gitu. Jadi semua ciri-cirinya tuh udah dikasih tahu sama anak itu. Oh jadi gitu Pak? Iya kok. Jadi kamu tuh seolah-olah, kata si bapak itu, saya juga nggak tahu namanya, makanya kasih ciri-cirinya aja. Oh begitu Pak, kok Bapak bisa dapat ciri-ciri begitu dari mana Pak? Nggak jam begini ya, maaf nih, kata si bapak itu, maaf. Waktu lagi wirid tuh, masalah perempuan itu tuh yang suka teriak-teriak minta tolong tuh Bapak setiap malam wirid. Suatu malam tuh dapat ilham, gambar wajah kamu tuh kelihatan seperti di cermin gitu. Wajah kamu tuh kelihatan ciri-cirinya segala macam, suaranya serak-serak begitu emang tuh. Tuh makanya, kata si bapak itu, makanya keponakan bapak suruh kesana nyari. Pas kebetulan alamatnya juga sama begitu. Oh begitu Pak, jadi seolah-olah tugas Pak. Ya mungkin begitu, kata si bapak itu. Itu makin lama makin banyak itu ya suara teriakan-teriakan perempuan. Makin lama tuh makin banyak. Tapi Pak katanya kata keponakan bapak, katanya mau berburu babi. Ya di sini emang banyak babi. Ya gitu, babinya aneh-aneh gitu, aneh-aneh. Kalau malam banyak, kalau siang nggak ada. Oh begitu Pak. Ya. Terus mungkin ngobrol nggak, makin lama makin larut, udah malam, udah bener tuh dingin ya, daerah Garut kalau malam udah dingin. Di situ saya dikasih jaket, yang ngambil jaket satu dari tas yang tebal, kasih sarung itu simbut. Itu semalaman tuh saya masih bapak tuh ngobrol semalam suntuk. Itu gak tidur semalam suntuk, ngobrol sampai subuh itu. Udah subuh sih bapak itu ngomong, yang sekarang kalau mau tidur ya Bapak, kalau saya, kata si bapak itu, kalau saya sih mau tidur ngantuk. Oh iya Pak, maaf ya saya mengganggu. Enggak ya. Itu saya tuh gak bisa tidur, duduk itu seharian gak tidur, semalam gak tidur. Dikarenakan saya tuh kenyang tidur di mobil itu. Udah makin lama makin siang, si keponakan itu tuh langsung datang nyamperin, bawa alat-alat gitu ya, bawa alat tumbak, golok, wah segala golok gitu ya. Terus dia nanya ke mas saya tuh, mau udah siap? Ya kalau saya sih siap aja, kan dari sana ke sini kan mau cari babi. Oh iya emang bener. Kalau siwanya mana? Siwa tuh siapa? Ya yang malam itu lagi tidur. Itu si Sabawa itu, siwa itu tuh dibangunin, teriak-teriak pas si bapak itu bangun. Udah bangun, si pemuda itu ngomong, Pak siap berangkat sekarang? Ayo siap tuh. Itu si itunya udah tidur belum? Enggak tidur, katanya nggak ngantuk. Ya aduh, ayo siap berangkat. Itu saya bertiga tuh berangkat ke hutan. Itu semuanya yang namanya pohon pisang, itu semuanya rata-rata tuh banyak yang tumbang. Banyak pohon pisang tuh tumbang di situ tuh. Banyak yang tumbang. Bekas acak-acak babi gitu ya. Tapi itu saya bertiga tuh jalan-jalan keliling-keliling seluasnya hutan, gak ada babi satu pun, gak ada, cuma bekas-bekasnya aja banyak, lebeg gitu ya, kata orang Sunda melebeg, banyak di situ bekas-bekasnya. Kita selusuri cari itu arahnya babi kemana, semua rata-rata itu babi ujungnya tuh bekasnya tuh ujungnya tuh di jurang.
di pinggir jurang ya. Pas saya ngeliat ke jurang ke bawah ke situ, Masya Allah itu batu kecil-kecil. Saya iseng ambil batu sebesar kepala, saya lempar. Itu di bawahnya tuh kali. Itu cipratan air tuh dari atas tuh kelihatannya tuh kecil, lihat saking tingginya itu gawir ya, tebing itu jauh gawir mah tebing. Oh situ satu itu si bapak itu nanya, oh siang satu kamu kesana nggak bisa ini. Ya pak nggak bakalan lah insya Allah. Udah itu tuh situ udah cari-cari sana sini cari itu yang namanya kirik ya, dogi gitu ya, dogi. Nggak ada suara-suara manggil ada babi tuh nggak ada sama sekali. Itu si Mang tuh ngomong, udah sekarang kamu berdua tunggu dulu di sini ya, saya mau pulang dulu, mau ngambil makanan buat ntar malam, berarti kita di sini nginep di sini pak. Iya pak, kata satu. Itu si bapak itu pulang, malah saya pesan sama si bapak itu, pak tolong tas saya bawa ke sini pak. Oh iya. Itu si orang itu tuh si bapak itu langsung pulang. Saya sama anak muda itu di situ duduk di situ, duduk di saung rangon gitu ya, di gubuk. Terus saya ngomong sama anak muda itu, terus sekarang gini aja kan, nungguin si bapak itu kan lama, gimana kalau saya tidur dulu? Oh iya mang, kata si anak muda itu tidur. Satu di situ tuh di tiangnya tuh duduk sambil nyender, kena angin sepoi-sepoi, lama kelamaan tuh langsung satu ngorok tidur di situ. Malaman nggak tidur di hutan. Di situ anginnya itu tuh posisinya tuh di kebun pisang. Di situ tuh di kebun pisang, satu tidur nyenyak di situ, nggak berasa, nggak tahu berapa jam, nggak tahu ya. Pas si bapak itu datang lagi, nggak taunya si anak muda itu lagi tidur di pinggir, lagi tidur juga. Udah datang dekat, tuh kata si bapak, udah makan dulu ya, makan ini makan, saya bawa bekal nasi. Malah si bapak itu bawa temen, bawa orang, 3 orang. Bawa tas saya, bawa makanan ya, nasi ya, rokoknya, kopinya, wah lengkap, bener-bener di situ lengkap. Kita makan makber ya, makan bersama di situ, wah bener enak di situ. Ikannya tuh lawannya seadanya di kampung ya, di kampung, sama bakar ikan asin, sama lalap, mantap di situ tuh, wah bener-bener sambil canda guyon gitu, canda gurau ya, biarpun nggak kenal juga, udah anggap aja udah kenal gitu ya. Itu di situ tuh si anak yang baru datang itu nanya, dari mana mang? Saya dari Bandung. Terus nanya lagi, emang bisa nangkep babi di sini? Ya mudah-mudahan aja bisa, mudah-mudahan. Kata yang satunya lagi, mang di sini tuh aneh mang, kalau malam tuh suka banyak teriak-teriak perempuan nangis, banyak di sini tuh, rata-rata minta tolong di sini tuh. Itu kata saya tuh, emang itu kira-kira apa ya? Justru itu mang gak ada yang tahu di daerah sini tuh, yang suka minta tolong malam-malam tuh gak ada yang tahu mang, gak ada. Terus saya nanya lagi, apa orang sini nggak nolongin sama orang yang perempuan itu yang teriak-teriak, apa gak ditolongin itu pak? Wah boro-boro nolongin orang itu, keluarnya aja nggak berani. Kenapa kok nggak berani? Itu yang namanya babi itu sampai ke depan rumah mang, kalau malam tuh banyak babinya tuh, gede-gede lagi. Tapi anehnya mang kalau siang nggak ada. Kalau siang tuh lagi makan, lagi ngobrol begitu tuh ya, lagi ngobrol asik, ngobrol ngalor ngidul begitu. Makin lama makin sore, udah
udah pas udah maghrib udah isya tuh si bapak itu ngajak, ayo kita mulai berangkat ke sana nih, bawa senter satu-satu dikasih senter sama si bapak itu masing-masing senternya. Itu satu bawa tumbak tuh, bawa tumbak tuh jalan. Saya kan nggak tahu jalan, saya di belakang. Sebenarnya kalau kita berjalan di belakang di tempat gelap atau di hutan, sebenarnya jangan ada di belakang, seenggak-enggaknya kita harus di tengah gitu. Kalau di belakang tuh suka ada yang ngikutin, walahu alam, antara jin buta segala macam, walahu alam. Itu bener satu lagi jalan tuh ya, berjalan tuh berenam tuh jalan, bener saya paling belakang, bener di belakang tuh ada yang ikuti, hitam tinggi besar di situ. Saya si cuek aja jalan, soalnya udah tahu itu pasti ada yang ikuti, yang paling belakang. Pas saya ngeliat ke belakang ada tinggi besar hitam, senyum lagi, yang ini senyumnya bagus, gitarnya keluar. Lagi jalan, udah nyampe ke suatu tempat, ya dibilang puncak bukit gitu ya, bukan puncak gunung, puncak bukit. Di situ kelihatan kesana kemari itu sekelilingnya kelihatan di situ tuh. Di situ tuh duduk begitu. Pas lagi duduk ngobrol begitu, gak taunya dari arah kiri saya itu ada suara perempuan kesakitan minta tolongan. Terus kata si bapak itu tuh, coba dengerin apa tuh. Kata satu, Pak begini, kalau saya pengen tahu sana boleh nggak? Emang kamu berani? Ya mudah-mudahan aja saya berani. Itu saya tuh sama si anak muda itu langsung jalan berdua. Pas lagi jalan asik-asiknya lagi nanjak, nggak taunya dari atas kurubas itu yang namanya babi lari kesana. Jadi lari hampir tabrakan sama. Pas dideketin itu yang bekas-bekasnya teriak perempuan di situ tuh ternyata pohon pisang lagi diacak-acak sama babi. Itu tadinya nggak percaya bahwa perempuan teriak-teriak itu pohon pisang tuh. Pas lagi neliti pohon pisang udah diacak-acak sama babi, dari sebelah kanan saya tuh ada lagi yang teriak-teriak, wah minta tolong lagi, perempuan lagi begitu. Pas saya jalan sendiri tanpa baterai, jalan sendiri. Terus si anak muda ikut di belakang. Kata si anak muda itu, Mang mau kemana Mang? Udah ikutin aja itu ya, ada yang teriak-teriak lagi itu perempuan, kenapa tuh siapa? Itu saya tuh jalan sama anak muda itu pelan-pelan banget, malah sampai nggak ngeluarin suara, pengen taunya apa yang teriakan minta tolong itu. Pas satu sama anak muda tuh jalan makin lama makin dekat, itu si perempuan itu teriak-teriak masih terus, makin lama makin keras. Di situ terus jalan tuh. Itu si anak muda itu udah mulai ketakutan. Udah Mang balik lagi Mang. Enggak, saya sih pengen tahu kesana apa yang teriak itu bener nggak, perempuannya minta tolong bener nggak. Itu saya jalan pelan-pelan tanpa baterai ya. Padahal saya nggak tahu sih lokasinya tuh entah jurang atau apa, nggak tahu. Jalan makin lama makin jelas itu suara teriak-teriaknya perempuan itu. Makin lama udah pas dekat diperhatiin masih teriak-teriak si perempuan itu. Udah kira kurang lebihnya beberapa meter, pas dia tempat teriak perempuan itu, saya nyalain senter, nggak taunya pohon pisang itu lagi diacak-acak babi. Pas udah di senter begitu sih itu ya, si babinya kabur ya, suara teriak perempuan tuh gak ada hilang. Situ tuh saya berpikir, apa iya suara perempuan itu pohon pisang? Kok aneh nih, saya seumur
seumur hidup ini kok saya baru begini.